Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarihis sudur wa muyassiral umur wa dafi'ish shurur. Wassalatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bimiqdarihil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan kesempatan untuk diampuninya dosa-dosa kita, untuk dijadikannya kita orang-orang yang bertakwa. Bulan suci Ramadan adalah satu ibarat yang dinyatakan bahwasanya Ramadan madrasatun tarbiyah syar'iyyah. Bulan Ramadan adalah salah satu ibarat sekolahan ataupun pendidikan. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan yang sangat bagus, maka belajarlah dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bulan suci Ramadan. Maksud daripada pendidikan ataupun sekolahan, Ramadan bisa dijadikan sebagai sekolahan ataupun lembaga pendidikan. Itu bukan sekedar daripada maqalat, lain sekedar daripada ucapan-ucapan ataupun mau'izah. Ramadan adalah pendidikan tatbiqiyah, pendidikan yang sesuai praktek. Dalam bulan suci Ramadan isinya pekerjaan-pekerjaan di bulan suci Ramadan, pendidikan yang bisa dipakai sampai 1 tahun ke depan. Kalau kita bisa menggunakan dengan sebaik mungkin, walaupun kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan, maka orang tersebut akan masih ingat dengan pendidikan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Di antaranya ialah masalah ketakwaan. Orang-orang di bulan suci Ramadan otomatis ketakwaannya meningkat. Karena inilah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menghitapkan kepada kalian atau kepada kita langsung dengan puasa Ramadan, orang-orang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dengan takwa tersebut, kalau seandainya kita berpikiran untuk apa ketakwaan tersebut, Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ketakwaan tersebut untuk kegembiraan engkau sendiri. La'allakum tuflihun wattaqullah la'allakum tuflihun. Ada lagi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada lagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar daripada segala urusan-urusannya. Dan ganjaran orang yang bertakwa atau balasan orang-orang yang bertakwa adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah menyiapkan surga yang sangat luas. Ini adalah ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Seakan-akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan berpuasalah engkau supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Artinya berpuasalah engkau supaya engkau mendapatkan kegembiraan. Puasalah engkau supaya engkau mendapatkan jalan keluar daripada permasalahan engkau. Puasalah engkau supaya engkau mendapatkan kemudahan dari segala urusan-urusan engkau. Itulah seakan-akan tujuan daripada Allah menyuruh kita untuk berpuasa dan menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya. Kembali lagi kepada tema yang kita bahas, bahwasanya madrasatun tarbiyatun, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah salah satu lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang secara praktek, yang secara tatbik yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Walaupun para sahabat diceritakan mereka bersedih ketika ingin berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena fadail, keutamaan di bulan Ramadan sangatlah banyak. Di antara daripada pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan adalah masalah akhlak, masalah etika. Sebagaimana yang telah Nabi sampaikan, idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berbuat perbuatan yang keji. Ini adalah salah satu pendidikan ataupun tarbiyah. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya kebiasaan yang ada di bulan suci Ramadan ini akan menjadikan kebiasaan kita walaupun kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan. Di antara pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan lagi ialah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sayyi'ah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk di luar bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kebiasaan buruk tersebut otomatis menjadi hilang. Inilah yang dinamakan madrasah tarbiyah tatbiqiyah. Inilah yang dinamakan pendidikan ataupun pembelajaran pendidikan yang secara praktek. Karena orang yang berpuasa, jarang kita melihat orang yang berpuasa ketika dia dalam masalah perdagangan, dalam masalah timbangan. Orang yang berpuasa, dia pasti dengan sebisa mungkin untuk menanamkan dalam hatinya dengan kejujuran. Ketika dia ingin melebihkan timbangan
atau mengurangkan timbangan ketika dia mengingat inni shaim, aku berpuasa. Maka dari perkara tersebut seseorang akan bisa terdidik ketika di bulan suci Ramadan. Di antara pendidikan yang bisa kita ambil di bulan suci Ramadan lagi ialah asyukur wassabar. Orang di luar bulan suci Ramadan mungkin susah untuk mencari kalimat syukur, susah untuk mencari kebiasaan untuk bersyukur. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, maka orang tersebut akan mudah dan gampang untuk bersyukur. Akan mudah dan gampang untuk merasakan bagaimana laparnya seseorang, bagaimana laparnya seseorang yang tidak mampu. Berapa banyak orang-orang yang kaya yang tidak merasakan tentang kelaparan, yang tidak mengetahui tentang arti rasa lapar. Pada akhirnya orang tersebut ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka mengetahui, oh beginilah rasanya lapar. Dan akhirnya orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak di luar bulan suci Ramadan. Di antara pendidikan ataupun tarbiyah yang terjadi di bulan suci Ramadan lagi ialah masalah sabar. Masalah kesabaran. Dalam Al-Qur'an menyatakan yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hitungan. Dan sabar di sini dikatakan oleh ulama tafsir bahwasanya orang sabar di sini adalah orang yang berpuasa. Di antara pendidikan yang terjadi di bulan suci Ramadan lagi ialah masalah amanah. Masalah amanah dan juga masalah kejujuran. Setiap pekerjaan manusia yang didasari dengan amanah dan kejujuran, maka akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Ketika seseorang berpuasa, kalau dia tidak ditanamkan dengan rasa amanah, kalau dia tidak ditanamkan dengan rasa jujur, maka orang tersebut bisa saja ketika di siang hari di kamar sendirian berjumpa dengan makanan, maka orang tersebut makan. Karena kenapa orang tersut kadang makan? Kenapa orang tersebut menghindari daripada makan tersebut? Orang tersebut memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah kejujuran. Ini adalah kejujuran ataupun amanah yang diberikan kepada seorang hamba tersebut. Imam Haddad menyatakan, wa ammal ladzina lahum fi ramadan 'adatun fit taraffuhat wasyahwat allati la ya'tadunaha fi ghairi ramadan wa ghururu gharrahum bi syaitanu hasada. Orang-orang yang ketika di bulan suci Ramadan bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan dari segi makanan ataupun dari segi materi-materi yang lain, sedangkan di luar bulan suci Ramadan orang tersebut tidak seperti itu. Maka ketahuilah, ujar Imam Haddad, bahwasanya perkara-perkara yang seperti ini adalah tipu daya daripada syaitan. Di antara pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan lagi ialah ikramul masakin. Orang-orang akan bisa memuliakan orang-orang miskin lainnya. Kenapa? Karena orang-orang miskin lainnya ketika mereka merasakan lapar, ketika mereka merasakan tidak ada makanan, pada akhirnya orang-orang kaya tersebut tidak akan merasakan daripada kelaparan daripada orang miskin. Ketika masuk bulan suci Ramadan, maka orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang mempunyai kelebihan dari segi makanan dan yang lainnya, orang tersebut akan mendapatkan
akan mendapatkan kemuliaan. Artinya orang itu bisa memuliakan kepada fakir miskin tersebut. Ketika kita mendengar ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini adalah salah satu istilah atau perkataan yang menyatakan bahwasanya rumahku adalah surgaku. Salah seorang ulama menyatakan, barang siapa yang menginginkan rumahnya seperti surga, barang siapa yang menginginkan rumahnya indah seperti surga, maka jadikanlah perihal Ramadan, jadikanlah perkara-perkara Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, maka jadikanlah perkara-perkara yang ada di bulan suci Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Artinya ketika setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap hari kita berjamaah, setiap hari kita sholat tepat waktu, setiap hari kita memuliakan daripada fakir miskin, memuliakan daripada tetangga dan jiran, walaupun itu di bulan Ramadan. Setelah keluar bulan suci Ramadan, maka kerjakanlah perkara-perkara tersebut dan jadikanlah perihal-perihal tersebut di luar bulan suci Ramadan. Maka keindahan tersebut yang dinamai oleh para ulama adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Walaupun kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, hendaklah kita menerapkan perkara-perkara ataupun perihal-perihal ataupun kelakuan-kelakuan yang ada di bulan suci Ramadan seperti membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Walaupun kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, maka pendidikan tersebut ataupun madrasah tersebut akan kita kerjakan di rumah kita setiap hari, walaupun kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan. Inilah yang dinyatakan Ramadan adalah salah satu lembaga ataupun madrasah tarbiyah syar'iyah, madrasah pendidikan ataupun sekolahan yang mendidik seseorang untuk menjadi lebih islami. Dan pendidikan tersebut bahkan bukan sekedar maqalat, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perintah, akan tapi pendidikan tersebut adalah secara praktek, secara tatbik, dan pekerjaan yang dilandasi dengan secara tatbik akan lebih berharga daripada pekerjaan yang didasari dengan perkataan ataupun filsafah saja. Mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita masih berperihal mengerjakan perkara-perkara yang ada di bulan suci Ramadan. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu bertakwa. Ketika seseorang itu berpuasa dan akhirnya bertakwa, takwa tersebut akan terus bertambah. Takwa tersebut akan terus bertambah walaupun kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan. Ketakwaan tersebut akan bertambah dan tatbik ataupun praktek-praktek seperti pekerjaan-pekerjaan baik yang ada di bulan suci Ramadan itu hendaknya terus menerus di bulan Syawal, Muharram, Dzulhijjah dan yang lain-lainnya akan terus berlaku pekerjaan-pekerjaan yang baik yang terjadi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.